warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmi Putri dari kelas A, Prodi S1 Keperawatan. Saya Faridatul Ummah dari kelas A, Prodi S1 Keperawatan. Saya Hena Permatasari dari kelas A, Prodi S1 Keperawatan. Saya Novita Reza Anggreni dari kelas B, Prodi S1 Keperawatan. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori Dorothy Johnson. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsep dan teori keperawatan dasar menurut Dorothy Johnson. Konsep sendiri mempunyai definisi suatu ide di mana terdapat suatu kesan yang abstrak yang dapat diorganisir menjadi simbol-simbol yang nyata. Sedangkan konsep keperawatan merupakan ide untuk menyusun suatu kerangka konseptual atau model keperawatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori keperawatan dasar menurut Dorothy Johnson. Nah, apa itu pengertian dari teori keperawatan menurut Dorothy Johnson? Pengertian teori menurut Dorothy Johnson merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan suatu proses, peristiwa, atau kejadian yang didasari oleh fakta-fakta yang telah diobservasi. Selanjutnya, konsep-konsep utama dan definisi-definisi. Teori keperawatan Dorothy Johnson diukur dengan behavioral system teori. Johnson menyatakan, sistem merupakan keseluruhan yang berfungsi berdasarkan atas ketergantungan terhadap bagian-bagiannya. Johnson menerima pernyataan chain, yakni terdapat organisasi, interaksi, interdependensi, dan integrasi bagian dan elemen-elemen. Di samping itu, manusia berusaha menjaga keseimbangan dalam bagian-bagian ini melalui pengaturan dan adaptasi terhadap kekuatan yang mengenai mereka. Pandangan Dorothy Johnson mengenai konsep dan teori keperawatan. Dorothy Johnson dilahirkan pada tanggal 21 Agustus 1919 di Savannah. Teori sistem perilaku Johnson tumbuh dari keyakinan Nightingale, yakni tujuan-tujuan perawatan adalah membantu individu-individu untuk mencegah atau mengobati dari penyakit atau cedera. Ilmu dan seni merawat harus berfokus pada pasien sebagai individu dan bukan pada entitas yang spesifik. Johnson memanfaatkan hasil kerja ilmu perilaku dalam psikologi, sosiologi, dan etnologi untuk membangun teorinya. Selanjutnya, sistem perilaku atau behavioral system. Sistem perilaku mencakup pola, perulangan, dan cara bersikap untuk mengungkapkan maksud tertentu. Pola sistem perilaku ini akan membentuk unit fungsi terorganisasi dan terintegrasi yang menentukan dan membatasi interaksi antara seseorang dengan lingkungannya, dan menciptakan hubungan seseorang dengan objek, peristiwa, dan situasi dengan lingkungannya. Dengan sistem perilaku ini, manusia selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan atau stabilitas dengan mengatur dan beradaptasi agar mencapai keberhasilan suatu fungsi yang efektif dan efisien. Subsistem. Subsistem adalah sistem di dalam suatu sistem di mana sistem tersebut berada pada lebih dari satu tingkat. Karena behavioral system memiliki banyak tugas untuk dikerjakan, bagian-bagian sistem berubah menjadi subsistem-subsistem dengan tugas tertentu. Suatu sistem merupakan sistem kecil dengan tujuan khusus sendiri dan berfungsi dapat dijaga sepanjang hubungannya dengan subsistem lain atau lingkungan tidak diganggu. Tujuan subsistem yang dikemukakan oleh Johnson bersifat terbuka, terhubung, dan saling berkaitan. Tujuan eliminasi subsistem yaitu ketergantungan, pola makan, eliminasi seksualitas, pencapaian, dan penyerangan. Selanjutnya, model konsep dan teori keperawatan Johnson.
Model konsep dan teori keperawatan menurut Jensen adalah dengan pendekatan sistem perilaku, di mana individu dipandang sebagai sistem perilaku yang selalu ingin mencapai keseimbangan dan stabilitas, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Dorothy E. Jensen meyakini bahwa asuhan keperawatan dilakukan untuk membantu individu memfasilitasi tingkah laku yang efektif dan efisien untuk mencegah timbulnya penyakit. Selain memandang manusia sebagai sistem perilaku, Jensen juga menjelaskan mengenai sistem perawatan mandiri yang dimiliki oleh profesi keperawatan. Jensen menyatakan bahwa perawatan itu tidak bergantung hanya pada medis, namun perawatan merupakan mitra bagi tim kesehatan lain. Perawatan kepada klien juga mengembangkan kemampuan ilmu serta seni. Hal ini juga merupakan dasar adanya karakteristik suatu profesi. Penjelasan di atas mengarah pada pernyataan bahwa model sistem perilaku Jensen sangat efektif dan efisien untuk diaplikasikan dalam perawatan psikiatri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.